The Intelligent Investor, 1949, berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi investor nilai dan mengenali error yang harus kita hindari saat berinvestasi sekaligus mengembangkan strategi investasi kita untuk jangka panjang. Menurut Warren Buffett, buku ini adalah buku terbaik tentang investasi yang harus dibaca setiap investor pemula. Pernah tidak kita mempertimbangkan untuk berinvestasi di bursa saham? Banyak orang yang sudah mempertimbangkan matang-matang. Tapi, sebagian besar orang tidak berani bertindak karena takut ada risiko krisis finansial dan ekonomi yang sudah kita saksikan dalam hidup kita. Tapi, ada cara untuk berinvestasi di pasar yang tidak memberi kita risiko kehilangan segalanya, investasi cerdas. Investasi cerdas pertama kali dikembangkan oleh Benjamin Graham di tahun 1949. Investasi cerdas membutuhkan waktu lebih lama dan memperhitungkan risiko bursa saham. Dan cara ini selalu berhasil. Saat buku The Intelligent Investor pertama kali terbit, banyak orang langsung mempraktikkan pendekatan Benjamin Graham dan menghasilkan profit yang luar biasa. Salah satu di antara mereka adalah Warren Buffett. Pertama, investor cerdas tidak terburu-buru. Mereka menganalisis nilai jangka panjang sebuah perusahaan secara rasional. Kita bisa menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi. Tapi, kita juga bisa kehilangan banyak uang. Sejarah keuangan dipenuhi dengan kisah-kisah seperti Warren Buffett yang dengan berinvestasi di perusahaan yang tepat menghasilkan uang yang banyak. Tapi, ada banyak juga kisah menyedihkan penuh kerugian karena orang salah perhitungan dan kehilangan segalanya. Jadi, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa investasi kita sebanding dengan risikonya? Kalau jawaban kita adalah ya, kita bisa berhasil selama kita mengikuti strategi investasi cerdas. Investor cerdas melakukan analisis mendalam untuk mengamankan return yang stabil dan tahan lama. Cara ini sangat berbeda dari spekulasi. Dengan berspekulasi, investor berfokus pada keuntungan jangka pendek yang dimungkinkan dari fluktuasi pasar. Spekulasi sangat berisiko, karena tidak ada orang yang bisa memprediksi masa depan. Misalnya, seseorang mungkin mendengar rumor kalau Apple akan segera merilis produk terbaru. Lalu pun terdorong untuk membeli saham Apple. Kalau dia beruntung, informasinya ini akan terbayar dan dia akan menghasilkan uang. Kalau dia tidak beruntung dan rumor itu ternyata salah, dia akan kehilangan banyak uang. Sebaliknya, investor cerdas berfokus pada harga pasar. Investor ini membeli saham hanya kalau harganya di bawah nilai intrinsiknya, misalnya harga saham terkait dengan kemungkinan pertumbuhan. Sebagai seorang investor cerdas, kita akan membeli saham kalau kita yakin akan ada margin antara harga beli kita dan pertumbuhan perusahaan. Bayangkan margin pengaman ini sama seperti yang akan kita lakukan kalau kita belanja. Misalnya, pakaian yang mahal akan semakin berharga kalau pakaian itu tetap bagus dalam waktu lebih lama. Kalau kualitasnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita bisa beli pakaian yang lebih murah dengan bahan yang sama tahan lamanya. Hidup seorang investor cerdas tidak terlalu seru, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah profit yang kita dapatkan. Investasi cerdas punya 3 prinsip. Ada 3 prinsip yang berlaku untuk semua investor cerdas. Pertama, investor cerdas menganalisis perkembangan jangka panjang dan prinsip bisnis perusahaan yang sahamnya ingin mereka beli. Nilai jangka panjang suatu saham tidak berubah-ubah. Nilai ini bergantung langsung dengan kemampuan dan performa perusahaan. Jadi, pastikan kita menilai struktur finansial perusahaan itu, kualitas manajemennya, dan ketersediaan dividen untuk investor. Jangan terjebak dengan profit yang didapat dalam waktu singkat. Lihat secara lebih luas dengan bertumpu pada sejarah finansial perusahaan. Langkah-langkah ini akan membuat kita lebih memahami bagaimana performa sebuah perusahaan terlepas dari nilainya di pasar. Misalnya, di sebuah perusahaan yang tidak terlalu terkenal dan punya harga saham yang lumayan rendah tapi rekam jejak histori yang menjanjikan, seperti profit yang konsisten naik, berarti perusahaan itu undervalued, dan akan jadi investasi yang bagus. Kedua, investor cerdas menghindari risiko kerugian yang serius dengan mendiversifikasi investasi mereka. Jangan pernah letakkan uang kita di satu saham, tidak peduli bagaimanapun menjanjikannya perusahaan itu. Coba bayangkan perasaan kita kalau perusahaan yang kita anggap menjanjikan itu ternyata terkena skandal penggelapan pajak. Apa yang kita rasakan? Investasi kita akan kehilangan nilainya. Waktu dan uang kita akan lenyap selamanya. Dengan mendiversifikasi, kita memastikan kita tidak akan kehilangan uang kita sekaligus. Akhirnya, investor cerdas memahami kalau mereka tidak akan menarik uang mereka saat ada keuntungan yang luar biasa, tapi dengan return yang aman dan stabil. Target dari investor cerdas adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, bukan untuk mengalahkan pialang saham Wall Street. Kita tidak akan bisa lebih bagus dari mereka yang memang bekerja sebagai trader. Kita juga tidak bisa ingin mendapatkan uang dengan cepat. Investor cerdas memahami pentingnya sejarah bursa saham. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum investasi bukan melihat ke histori saham itu. Ini memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah melihat histori dari bursa saham itu sendiri. Dengan mengulas histori bursa saham, kita akan melihat selalu ada naik turun. Fluktuasi ini biasanya tidak bisa diprediksi.
Fluktuasi pasar yang tidak bisa diprediksi ini berarti investor perlu mempersiapkan diri, baik secara finansial maupun psikokitagis. Krisis ekonomi, seperti krisis Wall Street di tahun 1929, adalah hal yang terus akan terjadi dari waktu ke waktu. Makanya, kita perlu memastikan kalau kita bisa bertahan melewati hal ini. Ini berarti kita harus punya portofolio saham yang beragam, sehingga investasi kita tidak sekaligus hancur. Kita juga harus siap secara mental dan psikokitagis untuk menghadapi krisis. Jangan menjual segalanya saat kita mengira ada tanda bahaya. Ingat, bahkan setelah krisis terburuk, pasar akan selalu pulih kembali. Dan karena kita tidak bisa memprediksi krisis, melihat sejarah bursa saham akan membuat kita lebih paham tentang stabilitas pasar. Saat kita sudah tahu kalau pasar sedang stabil, barulah fokus pada sejarah perusahaan tempat kita akan berinvestasi. Misalnya, lihat korelasi antara harga saham dengan pemasukan dan dividen perusahaan selama 10 tahun terakhir. Lalu, pertimbangkan rasio inflasi, misalnya kenaikan harga, untuk melihat keuntungan kita dengan mempertimbangkan semuanya. Misalnya, kita menghitung return 7% dari investasi ini dalam waktu setahun. Tapi karena inflasi ada di 4%, kita hanya akan mendapatkan return sebesar 3%. Pikir baik-baik apakah return 3% ini sebanding dengan yang kita inginkan. Mengenal sejarah bursa saham adalah senjata terbaik kita. Jadi, pastikan kita punya senjata ini setiap saat. Jangan percaya pada keramaian atau pada pasar. Untuk memahami pergerakan pasar, kadang-kadang lebih mudah untuk membayangkan seluruh bursa saham seperti seorang manusia. Sebut saja, Tuan Pasar. Tuan Pasar ini tidak bisa diprediksi, Moodi, dan tidak terlalu pintar. Tuan Pasar juga gampang terpengaruh. Makanya dia jadi Moodi. Kita bisa melihat praktik ini dari cara pasar selalu bergerak bolak-balik antara pergerakan positif dan negatif. Saat seri iPhone terbaru rilis misalnya, orang-orang sangat excited. Tuan Pasar juga begitu. Kita bisa saat akan terjadi sesuatu yang seru di bursa saham, harga naik dan orang mau membayar lebih tinggi karena ikut-ikutan. Hasilnya, saat pasar sangat optimis dengan pertumbuhan masa depan, bursa mereka jadi terlalu mahal. Di sisi lain, kalau pasar terlalu pesimis, kita akan menjual saham kita begitu saja. Investor cerdas harus lebih realistis dan berhenti mengikuti orang banyak. Harus menghindari mood swing tuan pasar tadi. Saat tuan pasar senang, ia akan membuat kita menilai profit di masa depan yang sebenarnya hanya ilusi. Hanya karena sebuah saham saat ini menguntungkan tidak berarti saham itu akan tetap menguntungkan selamanya. Sebaliknya, saham-saham yang performanya baik biasanya lebih cepat kehilangan nilai di masa depan karena permintaan pasar terlalu tinggi hingga membuat harga tidak masuk akal. Meskipun kita sudah sadar akan hal ini, terbawa suasana untuk mengais keuntungan jangka pendek tetap menggiurkan. Kita sudah memahami pola pasar, terutama saat pasar terlihat sangat positif. Bahkan, orang-orang sangat mudah menemukan pola, sampai ketika psikologi kita menunjukkan suatu grafik dan mengatakan tidak pola di grafik itu, mereka akan tetap mencari pola tersebut. Sebaliknya, saat kita melihat keuntungan meningkat, kita menjebak diri sendiri dengan mengira pola akan selalu seperti itu. Di titik inilah, kita harus memahami prinsip investasi cerdas.